Friends, kali ini balik lagi di konten F-Talk. Nah, kali ini gue gak sendirian nih Friends. Gue ditemani oleh dua teman kita yang telah mengikuti program atau acara pada kali ini. Nah, Friends, di konten F-Talk pada kali ini kita akan membahas tentang seputar program MSIB. Nah, di sini ada dua orang yang hebat sekali nih. Silahkan Kak, say hello di kamera kita. Oke, selamat siang semuanya. Halo, perkenalkan nama gue Lutfi Nugraha Basuki dari mahasiswa FISIP UGJ Cirebon, mengikuti salah satu program MSIB di PT Nutrifood Indonesia bagian area marketing. Oke, baik, terima kasih. Udah, ini langsung. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Syarif Ramadan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, mahasiswa UGJ juga, sama kayak Lutfi. Saya di bagian area marketing juga di salah satu PT Nutrifood di Indonesia. Oke, baiklah. Sebelumnya nih, aku akan ngingetin kalian semua yang belum mencet tombol subscribe, like, dan loncengnya dinyalain. Nah, di video kali ini tolong dong dipencet dulu agar apa? Agar program mahasiswa ini kita bisa mengetahui nih bagaimana sih keseruannya, dan kalau misalkan para penonton juga ada yang sudah mengikuti programnya, tolong komentar dong gimana sih perasaan kalian ketika mengikuti program ini. Oke, sekarang gua akan menanyakan seputar apa sih itu MSIB dan apa itu manfaatnya kepada para penjawab kita, yaitu Kak Syahril dan Kak Lutfi. Oke, untuk Kak Syahril silahkan dijawab. Oke, terima kasih moderator. Jadi Kampus Merdeka itu mengadakan program yaitu MSIB. Jadi MSIB itu adalah magang studi independen bersertifikat. Jadi ada dua program di dalam MSIB itu, yaitu magang dan studi independen. Dimana kalau kita magang itu kita akan kuliah di luar kampus. Jadi kita tuh konversinya itu SKS-nya bakal dikonversi dengan mengikuti program magang ini, gitu. Dan MSIB itu kan ada dua ya, magang dan studi independen. Studi independen itu adalah jadi kita seperti belajar kursus soft skill dari pemerintah, itu disediakan dari berbagai macam mitra. Jadi sama konversi juga SKS-nya. Jadi untuk kalian yang mau bekerja atau misalkan mau mengetahui dunia kerja, itu kalian bisa mengikuti program MSIB ini karena sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan atau mitra-mitra yang bekerja sama tentunya di sini untuk menjalin hubungan mahasiswa dengan perusahaan gitu. Jadi kita akan lebih terbiasa nantinya di dunia kerja gitu. Bener banget. Nah, terus juga si program MSIB ini banyak juga manfaatnya. Yang pertama tuh ya pasti ya kalian yang mengikuti program MSIB ini nih mendapatkan pengalaman yang berharga. Betul. Terus yang kedua nih lumayan juga sih buat kita yang para kuliah yang lagi nganggur keterima MSIB ini, lumayan juga karena MSIB mendapatkan fee sebesar 2,8 setiap bulannya. Nah, kalian tuh magangnya nih MSIB ini selama 6 bulan. Nah, tapi si uang cair ini nih dicairkannya dalam termin 1 dan termin 2, yang dimana termin 1 tuh dalam waktu 3 bulan pertama dan termin 2 tuh dalam waktu 2 bulan terakhir. Nah, terus ada lagi manfaat yang ketiga, lumayan juga buat ngisi CV kalian, buat kalian yang nggak pernah ikut organisasi atau apa terus terima MSIB itu lumayan juga buat naikin CV kalian, buat naikin value kalian, buat ngejual ke perusahaan bahwa diri kita tuh ya punya nilai juga gitu tuh. Sebenarnya itu manfaatnya. Wah, sangat luar biasa sekali. Di samping kita kayak ngikutin program magang dari pemerintah, kita juga dapat kayak nilai plusnya, kayak dapat uangnya dapat. Nah, ya benar. Terus kayak pengalaman untuk kayak misalkan ditanya, kamu sudah pengalaman kerja apa? Walaupun tidak kuliah tapi sudah ada ya kayak dari program itu. Ini juga sebenarnya program beasiswa sih untuk para mahasiswa yang ingin mendapatkan uang saku lebih gitu. Nah, oke. Dari para mahasiswa nih yang sangat kepo juga untuk kayak bagaimana sih kayak MSIB ini, terus kayak peluangnya sangat kayak bagaimana sih. Nah, kita akan pertanyakan lagi nih untuk cara pendaftaran MSIB ini kayak bagaimana sih Kak Sari? Oke, jadi untuk pendaftaran MSIB ini sangat mudah sebenarnya. Kalian bisa kunjungin laman Kampus Merdeka atau kemendikbud.co.id, atau bisa kalian cari informasi di Instagramnya Kampus Merdeka. Itu nanti kalian isi link dengan daftar akun, lalu kalian membuat akun dengan nomor telepon serta KTP gitu. Nah, kalau untuk masalah sekarang mah kayaknya udah online semua ya, dari Betul, SPTJM, perizinan Kaprodi atau apanya dari kampus
fakultas kalian tuh udah online. Tahun kita tuh masih pakai surat kertas gitu tuh, yang minta persetujuan ke Kaprodi sama WR 3. Kalau di Uswagati kayak gitu. Jadi ada pun untuk persyaratan buat daftar MSIB ini, yang pertama adalah KTP, kemudian adalah transkrip nilai, lalu ada CV tentu, dan satunya itu adalah surat rekomendasi dan SPTJM Ya. dari fakultas ataupun dari kampus gitu, yang kalian sesuai dengan program studi kalian gitu, ke kaprodi kalian. Jadi untuk 4 syarat ini sangat penting, karena tanpa 4 syarat ini kalian nggak akan bisa daftar gitu, karena ini menjadi acuan untuk Kemendikbud untuk menilai gitu. Dan untuk semesternya itu minimal adalah semester 4. Jadi untuk transkrip nilai bagi kalian yang masih semester 3 atau 2 itu masih belum bisa mengikuti, karena program ini hanya diperuntukkan untuk semester 4 ke atas gitu. Oke. Nah nih untuk Kak Lutfi nih sekarang. Jadi kan tadi kita udah ngebahas udah kayak bagaimana cara pendaftarannya, apa manfaat MSIB. Nah sekarang nih, kalau semisal kita sudah ke daftar nih, nah udah daftar MSIB-nya. Nah untuk sekitar kayak maksudnya peluang untuk kita keterima itu tuh Kak, bagaimana sih Kak? Nah, untuk mengikuti. Baik lagi ya. Gimana kalau peluang itu tuh tergantung CV kita gimana, sama portfolio kita gimana. Terus juga kita nge-plan-nya kemana juga gitu tuh. Kalau kita ke perusahaan-perusahaan besar, kemungkinan kecil peluangnya kita diterima gitu. Kan ada, kita tuh milih 22 perusahaan ya. Betul. Sekarang tuh ya. Nah 22 perusahaan ini kalian jangan milih perusahaan besar semua gitu. Dibagi aja, misal 22 dibagi 3. Ada perusahaan besar, perusahaan tengah, sama perusahaan yang di bawah gitu. Walaupun perusahaan di bawah nih lumayan juga tahu buat CV kalian. Kan misal kalian di bidang kreatif bisa masuk ke agensi-agensi yang masih bawah atau apa, itu juga lumayan. Ilmunya diambil, cara bekerja di lingkungan kerja tuh gimana gitu tuh. Oke, jadi gimana sih cara lolos di MSIB tuh? Pertama kalian daftar dulu nih di laman Kampus Merdeka, program MSIB. Nah, di situ banyak perusahaan yang membuka lowongan untuk magang. Kalian daftar dulu. Setelah daftar, kalian nanti terima email untuk di tahap tes. Habis tahap tes, ketika kalian lolos, masuk ke wawancara. Habis dari wawancara, ketika lolos, kalian masuk ke menunggu email masuk, kalian diterima. Nah, baru ketika ada email masuk terima, kalian accept by email atau accept di laman Kampus Merdekanya. Ketika kalian udah nge-ACC satu perusahaan, maka perusahaan yang kalian daftarkan semuanya itu akan nggak bisa dilanjutkan lagi gitu, karena kalian udah diterima satu perusahaan. Jadi kalau kalian mau nunggu perusahaan lain, jangan diterima dulu ketika udah dinyatakan terima, tapi kalian jangan di accept dulu gitu tuh. Nunggu perusahaan lain dulu. Ibarat kata mah kalau kita udah ada jodoh satu orang, jangan kemana-mana ya. Bener banget. Oke. Nah lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Kita ngelempar pertanyaan ini ke Kak Sahril ya. Itu pertanyaannya, program MSIB ini kan ada 2 nih, kayak ada magang dan ada Studi independen. Nah itu gimana sih Kak? Tolong jelaskan. Jadi gini, yang sebelumnya yang dijelasin sama Kak Lutfi itu kan program magangnya, program magang. Lalu kemudian ada program studi independen. Jadi studi independen itu sesuai dengan namanya, studi independen. Kita itu belajar sendiri di rumah gitu, melalui online ataupun pelatihan soft skill yang disediakan oleh mitra dari Kemendikbud gitu. Jadi selama 1 semester kalian akan belajar di rumah dengan kursus yang sudah kalian apply juga. Jadi sama seperti mitra-mitra perusahaan yang lainnya, studi independen juga sama. Dia juga lebih ke basic soft skill-nya gitu tuh. Jadi kita lebih dikasih pembelajaran atau pengetahuan untuk nanti gimana dunia kerjanya di kemudian hari nanti gitu. Jadi kita dikasih bekal intinya. Jadi selain bekal juga kita punya pengalaman berinteraksi juga dengan orang-orang yang ada di studi independen itu. Jadi kita intinya magang dan studi independen ini adalah satu program yang berkesinambungan, hanya beda cara gitu. Kalau magang itu kita di lapangan, kalau studi independen itu kita ibaratnya lewat online lah, di Zoom gitu ya. Nah, karena studi independen tuh ibaratnya kayak bootcamp atau les privat lah gitu. Bukan les privat sih, lebih kayak kursus gitu. Kursus soft skill, misal digital marketing, terus
content writing, copywriter, content creator gitu. Itu ada di Side Independent. Nah, tapi kekurangannya nggak sama kayak magang. Benar. Side Independent tuh nggak dapat uang sebesar 2,8 dan nggak dapat apa-apa ya. Betul. Jadi yang dibicarakan Kalfi yang sebelumnya tadi kan, kalau magang itu kan kita dapat uang saku 2,8 per bulannya gitu, bantuan biaya hidup lah bahasanya dari pemerintah. Bedanya kalau di studi independen kita itu uang yang harusnya buat kita uang saku ini kita dialokasikan untuk membayar si kursus yang ada di situ, yang sesuai kita apply gitu. Jadi palingan kita dikasih subsidi uang kuota sih nanti gitu benefitnya. Tapi kalau untuk orang yang memang mengejar ilmu pengetahuan sih ya itu ya worth it aja karena studi independen juga bagus sebenarnya programnya karena untuk melatih soft skill kita kan buat nanti kemudian hari gitu. Intinya program dari pemerintah ini nggak ada yang sia-sia ya kayak. Betul, karena MBKM ini sesuai dengan namanya ya apa MBKM, M-nya Magang. bukan Oh, bukan. Apa itu? Merdeka belajar. Merdeka Belajar, Merdeka benar. Belajar. Merdeka Belajar Kampus Kampus Merdeka. Merdeka, Karena iya. namanya Kampus Merdeka kan. Kita merdeka jadi Iya. di luar kampus belajarnya gitu. Tapi dengan jaminan konversi selama sebanyak 20 konversi SKS gitu. Nah, buat kalian nih yang malas-malas kerjain tugas-tugas kuliah, mending ikut aja nih program dari Kemendikbud ini. Jangan Kampus dong. Merdeka. Bener. Jangan dong. Bener dong. Kuliah juga penting kan. Katanya nih, Masalahnya. kata orang nih kayak, enaknya ikut MSIB, enaknya ikut magang, enaknya ikut seminar, enaknya kamu mengajar. Ya, Enaknya doang. kalian nggak dapat tugas kuliah gitu. Ya bener enak gitu. Tapi Iya. kalian rasanya kayak karyawan biasa gitu. Kayak kalian Waduh. kerja langsung di lapangan gitu kan. Nanti yang nonton video ini kayak jadi tempat pelarian. Waduh. Gitu. Biasanya bahaya gini, nih. ada orang-orang yang nggak pede untuk magang, akhirnya CV gua nih masih kosong. Betul. Biasanya dia ikut studi independen dulu, mencari soft skill itu, baru dia di tahun selanjutnya daftar si MSIB ini, si magang ini di Betul. perusahaan-perusahaan gitu. Nah, pokoknya sangat mantap sekali penjelasan dari Kak Saril dan Kak Lutfi. Nah, selanjutnya nih ya, aku ingin bertanya kepada Kak Saril dan Kak Lutfi tentang gimana sih kayak pengalaman dan tipsnya nih, karena kan udah keterima nih kan dari program Nah. MSIB ini. Nah, tolong ceritain dong pengalamannya Dari siapa nih? dari Kak Saril So, dulu. Kak Saril dulu aja, Kak Saril. Baik, sesuai yang di awal ya, saya kan keterima di PT Nutrifood Indonesia. Kebetulan saya di bagian area marketing, tentu akan banyak pengalaman tentang dunia marketing tentunya kan. Jadi waktu selama saya magang di perusahaan, jadi perusahaan Nutrifood ini itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman dan makanan, gitu. Jadi ya pasti kalian tahu lah ya kayak produk, maaf ini nggak di endorse tapi saya harus sebutkan karena produknya mungkin familiar juga kan, kayak Nutrisari, Hilo, Lokalate, Wedang, dan Tropicana Slim tentunya, serta Elmen gitu. Wah, untuk Nutrisari nih, Wah. ayo dong sini dong gitu. Ya kalian Anjir, biar dong. biar apa sehat minumnya Nutrisari ya, jangan Salah, minumnya terbiasa. Terus cari mah gulanya yang tinggi. tapi gulanya gula buah. Oke lanjut. Nutrisari intinya Ini- banyak khasiatnya lah gitu. Jadi debat Gini, minuman ini. Kalau Nutrisari kan gulanya tinggi, jadi ada penetralisirnya, yaitu minum Betul. Tropicana Slim. Benar. Jadi Pinter untuk kan? kalian yang nggak doyan gula, baiknya ke Tropicana Slim karena itu gula rendah kalori. Udah kok jadi bahas produk sih, di endorse Ya, makanya sini dong ini namanya nih. Oke, lanjut Lanjut pengalaman ya. pengalaman Jadi gimana untuk nih, Mas? pengalaman di dunia marketing itu sangat luas teman-teman. Jadi mulai kita dari jujur, jadi waktu sebelum saya masuk itu saya ditanya sama para mentor ya. Jadi mentor ada di Nutrifood itu, apa sih yang kamu mau lakuin di sini gitu? Awalnya pertanyaannya, kamu mau belajar apa di sini? Waktu itu aku jawab, aku mau belajar tentang komunikasi marketing kak gitu. Jadi sesuai dengan minat saya juga ya sebagai orang yang senang di dunia marketing juga. Jadi saya di sana banyak pengalaman terutama di lapangan gitu. Karena area marketing ini kita fokusnya pada lapangan sih emang. benar. Karena di Nutrifood ini kan ya you know lah apa produk-produknya itu kan ya rata-rata emang produk-produk yang sudah orang-orang tahu kan dari zaman dulu gitu. Jadi kita di sana tuh dari mulai kita komunikasi dengan konsumen, kita nge-supply barang, lalu kita mengadakan event-event. Untuk di dunia marketing sendiri nih, saya bagiannya itu adalah sales promotion. Jadi di Nutrifood itu ada beberapa divisi ya. Jadi ada yang MDS itu kayak
sales yang apa ibaratnya buat ngedrop barang, lalu ada yang di outlet. Nah, kemudian saya itu yang di bagian sales promosi gitu. Jadi beda ya untuk sales yang dropping sama yang promosi. Jadi setiap ada kegiatan atau misalkan setiap ada barang yang saya pegang itu adalah barang promosi gitu. Jadi setiap saya datang ke suatu tempat pasti itu ada event yang harus dijalankan gitu. Atau namanya merealisasikan program marketing yang ada di Nutriflow. Betul. Contohnya kayak kemarin itu saya ke bagian program Nutrisari Isotonic. Itu saya beberapa hari kemarin itu saya ini ditempatkan di beberapa titik untuk melakukan penetrasi. Jadi penetrasi itu seperti pengenalan produk. Pengenalan produk baru. Jadi makanya kalian kalau misalkan ngelihat di warung-warung ya, itu kan banyak sekali orang yang jual nutrisari gitu kan. Karena emang di Nutrifood itu selalu ada program penetrasi gitu. Jadi setiap ada produk baru ataupun hal-hal yang ibaratnya kita harus dikenalkan dulu nih, itu kita harus meng-aware, jadi ke awareness gitu, awareness masyarakat gitu. Jadi orang tuh tahu gimana sih ini rasa barunya, orang seneng atau enggak gitu tuh. Jadi di situ kita tugasnya adalah awareness, jadi menyadarkan orang-orang gitu bahwa nih kalau kita punya produk baru gitu, Nutrisari Isotonic, kalian suka atau enggak nih? Kalau misalkan suka ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak itu kan balik lagi ke orangnya. Tapi selain penetrasi, kita juga selalu memfollow up orang. Jadi saat misalkan orang itu sudah habis produknya atau apa, kita selalu memfollow up gitu. Jadi ibaratnya kayak kita ngechat lagi gitu, ibu gimana kabarnya, gini, aduh udah habis belum gitu. Ibu, itu salah kabarnya? satu gitu ya. Aduh itu mah beda lagi tuh. Jadi selain penetrasi ada juga kayak vouchering Isotonic. Sama kayak programnya sih jualan juga, cuma bedanya kita tuh memberikan potongan harga waktu itu. Jadi biar orang tuh produk baru nih, kita kan nggak tahu rasanya, orang-orang juga mungkin ngelihatnya masih awam kan, jadi kita kasih potongan harga nih biar orang-orang tuh mau nyoba gitu, biar orang-orang mau nyoba. Terus bagaimana sih rasanya kalau misalkan enak, tentu kita juga kan enak juga gitu, maksudnya buat penetrasinya kan. Iya. Gitu. Lalu kemudian ada program di RTD-nya. RTD itu ready to drink. Jadi ada nutrisari yang kotak gitu loh. Iya. Itu kita juga sama ke warung-warung juga. Jadi itu untuk yang penetrasi ya. Jadi kalau untuk yang event-event kayak itu, waktu itu saya kebagian di produknya Hilo. Jadi project saya. Jadi ada di Nutrisari Isotonic dan ada di Hilo gitu. Jadi kalau di Hilo itu kita biasanya ke sekolah-sekolah Kak nih gitu. Jadi sekolah-sekolah yang ada di kota Cirebon itu kita penetrasi juga sama, dan vouchering juga kayak yang sebelumnya dilakukan di warung-warung gitu kan, di kantin-kantin sekolah. Tapi lebih ke spesifik project. Jadi misalkan kita ada kan Hilo itu banyak kan, ada Hilo School, ada Hilo Teen, Hilo Gold, Platinum, segala macam itu kan. Jadi sesuai dengan temanya, kalau kita ke Hilo School itu pasti kita ke anak-anak sekolah SD gitu. Kita ngadain kayak event project, kayak lomba mewarnai, terus lomba banyak lah, intinya lomba desain juga ada gitu, HPDC gitulah, itu sebutan singkatannya gitu, Hilo Posting Drawing Competition. Dan kalau di SMA-nya itu tuh kita ada nama programnya itu HTDTM. HTDTM itu jadi Hilo Teen Design Thinking Marathon. Itu tuh jadi kita mengedukasi anak-anak SMA terutama itu buat mengenali atau memecahkan studi kasus yang udah kita buat. Itu bagaimana caranya untuk memecahkan sebuah solusi. Contoh studi kasus yang kemarin itu adalah nomor 1 pembunuh paling bahaya itu adalah penyakit jantung. Dan bagaimana cara membangun gaya hidup sekolah di gaya sekolah gitu, ya, gaya hidup sehat di sekolah gitu. Jadi kemarin tuh kita mengedukasi seperti itu, dan murid-murid tuh anak-anak siswa SMA itu disuruh memecahkan solusinya gitu, bagaimana sih, dan itu tuh dilombain Kak Jitni gitu. Jadi hadiahnya juga nggak main-main, itu 65 juta. Widih. Lumayan kan buat Lumayan jajan. buat jajan itu kan. Iya. Anak saya jajan cuma 65 juta lagi. Tuh. Bayangkan sehari 60 juta. Nah, Buset, sehari 60 juta. pengalamannya dari Bang Sahri lah. Iya. Kalau dari saya nih, pengalamannya saya diutus proyeknya nih di bidang nutrisari sama Isotonic.
fokusnya sama kayak Ariel, vouchering, penetrasi kayak gitu, sama satu lagi di bidang development NutriHub. Tahu nggak sih kalian apa itu NutriHub? Jadi NutriHub itu adalah rumah kedua dari NutriFood. Atau lebih gampang kalian pahamnya, NutriHub nih tempat kantor marketingnya, tapi bisa digunakan juga untuk perkumpulan komunitas-komunitas yang ada di kampus maupun yang ada di luar. Ya, instansi-instansi pemerintah gitu ya. Sebenarnya NutriHub tuh sebagai tempat fasilitas orang-orang untuk kumpul acara dari komunitas tersebut atau organisasi tersebut. Betul. Lumayan juga kan buat kalian yang nggak mau ngeluarin budget atau apa, bisa di NutriHub. Terus juga kalian dapat untung gratis refreshment drink. Apa sih refreshment drink itu? Yaitu bisa menikmati produk-produk dari NutriFood. Salah satunya ada Nutrisari, Hello, Lokal Latte. Itu enak banget tau rasanya. Enak dan harganya murah lagi ya. Murah lagi. Bukan murah lagi, gratis lagi. Gratis. Itu kalau kalian pakai tempat kita ya. Jadi untuk syaratnya juga kalau misalkan bertanya syarat ya, itu kita hanya feedbacknya itu bintang 5 aja sih, rating bintang 5, dan membuat pamflet, intinya mempublikasi tentang NutriHub juga, biar orang-orang tuh tahu ya, dan dikenal khalayak banyak juga gitu. Di mana sih letaknya NutriHub tuh? Ada di Jalan Saladara nomor 24, sampingnya Mudik Cafe. Enggak ya? Enggak. Di ini aja ciri-cirinya pohon kurma ada. Ada pohon kurma di situ. Itulah NutriHub. Dari Mandua Cirebon deket itu. Iya. Oke, gila, sangat luar biasa sekali. Ini penjelasan dari Kak Sari dan Kak Lutfi sangat banyak sekali dan sangat detail sekali dan seru sekali, dari banyak hadiahnya, manfaatnya juga. Nah, untuk diomong-omong nih, untuk NutriHub, aduh boleh kali ini kering ini bibir nih. Boleh, makanya ini konten ini harusnya di NutriHub aja ya. Oh iya ya. Harusnya di NutriHub aja, udah kalian dapat tempatnya gratis, dapat minuman gratis juga. Oh, iya. Jadi kita tuh walaupun nggak ada minum, tapi di sana ada minum kok gratis. Iya, intinya dari balik keseruan ini ikutlah makanya program dari Mahasiswa Merdeka ini. Nah, benar Oke. sekali. Oke, lanjut saja dari ini. Terima kasih atas kesempatan udah mau berbagi atau sharing pengalaman di program mahasiswa ini dan di konten pada kali ini. Oke, sekarang gua akan menanyakan tentang apa itu MSIB dan apa itu manfaatnya kepada dua kakak ini, yaitu Kak Saril dan Kak Lutfi. Oke, untuk Kak Saril silahkan dijawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih moderator. Jadi MSIB itu adalah magang bersertifikat, studi independen bersertifikat yang diusung oleh Kemendikbudristek. Yaitu adalah program Kampus Merdeka, di mana dengan kita mengikuti program ini kita ada astagfirullah. Terima kasih atas sarannya kepada Kak Lutfi dan Kak Saril. Nah, selanjutnya lagi nih, kita kan pasti mau nanyain kayak tips dan sarannya nih kan. Dan para Utifren juga pasti kayak, wah gimana sih nih untuk pengalaman-pengalaman kan udah sangat luar biasa, excited banget kan. Nah sekarang tinggal kita tahu apa tips dan sarannya nih ketika kita ingin mengikuti MSIB batch ke-6 ini. Nah untuk mendaftar program MSIB ini gimana sih Kak Syari? Untuk tips dan saran ya, melihat MSIB ini udah tinggal H-2 lagi ya, udah mau penutupan pendaftaran. Buat kalian yang mau ikutan MSIB, jangan lupa untuk sekarang mulai dilengkapi Dokumen-dokumen. pertama dokumen-dokumennya, kemudian tentunya bikin akun dulu ya. Untuk yang belum bikin akun, segera bikin ya, di laman Kampus Merdekanya itu ada. Lalu untuk yang kedua, setelah dokumen kalian pastiin cross check mitra-mitra yang kalian ingin apply ya, terutama untuk sesuai dengan passion kalian, biar nanti pas kalian daftar itu dengan CV kalian itu selaras gitu ya, sesuai program studi juga. Terus yang ketiga itu kalian jangan lupa terus ikutin update-nya di laman Kampus Merdeka, karena melihat ini udah 2 hari lagi ya pendaftaran akan ditutup, karena akan banyak informasi yang bakalan disampaikan oleh Kampus Merdeka tentunya gitu. Kalian bisa di Instagramnya Kampus Merdeka ya. Nah yang terakhir, kalian di MSIB ini kan nanti bakal ada tes kebinekaan ya, tes kebinekaan, dan kalau yang studi independen itu tes MTK numerisasi dan literasi. Untuk kalian yang ingin daftar, pastikan tes-tes ini nih pelajarin mulai dari sekarang. Kalau tes MSIB yang magang itu berupa tes kebinekaan berupa suku, ras, dan budaya. Itu pertanyaan tentang agama, budaya, suku, dan kebinekaan juga. Pokoknya tentang Nusantara lah.
Untuk yang tes yang studi independennya itu tentang numerisasi dan literasi. Jadi kalian harus mulai belajar dari sekarang juga sih, karena dua tes ini sangat penting banget. Karena untuk lolos kalian diseleksi ke tahap selanjutnya harus ngelewatin dua tes ini dulu, untuk yang magang dan yang studi independen gitu. Paling itu aja sih tips dari saya. Kalau tips dari gua gini aja. Nah, kan di situ ada 22 slot perusahaan yang buat kalian apply ya. Diharuskan kalian harus nge-apply semua aja 22 perusahaan, karena nggak tahu nih perusahaan mana yang terima kita gitu. Dan lebih ke introspeksi diri, jangan terlalu tinggi ekspektasinya, pilihlah perusahaan-perusahaan yang menurut kita standarnya kita gitu. Benar. Terus juga, oh ya satu lagi tambahan deh, buat kalian yang mau ikutan ini, usahain buat yang magang ya, itu kalian pilih area sesuai dengan domisili kalian. Karena dikhawatirkan takutnya kalau misalkan nge-apply-nya yang di luar kota, itu akan sangat beban buat kalian juga. Soalnya kan dari segi biaya dan macam-macam kan pastinya. Jadi usahain kalian sesuai passion dan sesuai jurusan, lalu meng-apply-nya juga sesuai dengan domisili kota gitu. Setelah apply perusahaan, tinggal nunggu kabar sambil berdoa saja kaliannya, banyakin ibadah. Yang penting mah doa sih ya. Iya, doa sih. Betul. Ibadah, puasa Senin Kamis sampai puasa Daud gitu kan nggak apa-apa ya bagi kalian yang beragama Islam. Waduh. Ya paling hanya itu sih Iya. tips and trick yang pentingnya gitu. Jadi untuk peserta MSIB batch 6 yang akan lanjut, jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Wih, oke. Pas kali di penutup pada acara atau pada sesi tanya-tanya kita kali ini. Oke, sekali lagi untuk Putih Friends atau yang lagi nonton yang belum subscribe, tolong di subscribe dan di like video ini dan di share yang banyak. Oke, untuk bikin kita semangat untuk membuat konten apa-apa lagi. Oke, untuk selanjutnya see you in the next time. Goodbye. Bye. Dadah.